Kalau sedang kamu merasakan beban, ingat senang yang dulu saya berikan. Kalau sedang merasakan kesulitan dalam masalah, kalau masalah ingin cepat diringankan oleh Allah, bandingkan persoalan yang sulit itu dengan kesenangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Baik, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi gini maksudnya, kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam, ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Ingat itu baik-baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, coba ingat-ingat. Kamu sekarang gak usah merasakan beban berat. Bukankah dulu pun aku buktikan kepadamu, saat engkau yatim, aku kirimkan orang-orang sekitaran untuk bisa memberikan perlindungan kepadamu. Lahir bapak tidak ada ibu. Ibu wafat usia 6 tahun, ada kakek. Kakek wafat usia kemudian Nabi Muhammad 8 tahun, ada paman. Ada semua. Ingat Muhammad SAW. Kalau sedang kamu merasakan beban, ingat senang yang dulu saya berikan. Manhaj yang ketiga. Kalau sedang merasakan kesulitan dalam masalah, kalau masalah ingin cepat diringankan oleh Allah, maka bandingkan masalah itu dengan solusi yang pernah dirasakan sebelumnya. Bandingkan persoalan yang sulit itu dengan kesenangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Suami istri sedang punya masalah, malam ini punya persoalan, sampai nggak bicara. Coba duduk dulu baik-baik. Ingat masa-masa senang ke belakang. 15 tahun berumah tangga, masa mau dikalahkan dengan masalah di satu malam? Ingat banyak senangnya atau banyak dukanya, banyak sukanya, banyak dukanya, banyak nyamannya, banyak masalahnya. Coba timbang-timbang lagi. Mungkin dengan menghadirkan nostalgia kesenangan itu, yang ini akan terasa ringan. Ma, kenapa malam ini kita mesti cemberut ya? Bukankah kemarin-kemarin kita tertawa? Gara-gara bapak semuanya. Gak apa-apa Ma, memang gara-gara papa. Papa terima. Tapi mungkin Allah titipkan keburukan di papa itu karena mamah bisa menyempurnakan. Mungkin Allah pilih mamah itu adalah mamah yang bisa membimbing papa lebih baik. Masya Allah. Oh gitu ya Pak ya, mama bikin status dulu ya. Jadi kalau semuanya begitu enak rasanya. Tapi memang diucapkan mudah, menjalaninya belum tentu mudah. Ustadz juga begitu ya, makanya jarang sekali ada ustadz ceramah bawa istrinya. Jadi kalau kita punya persoalan yang kecil-kecil sekarang, ingat masa lalu. Bu, Pak, ya maaf di kantor ada masalah. Masalahnya hari itu, jangan langsung merasa berat. Ada proyek gak selesai dimarahin sama bos. Anda kerja sudah 10 tahun, dimarahin baru hari itu. Senangnya kan banyak, udah 9 tahun. Masa persoalan sehari mengalahkan persoalan 9 tahun yang senang ke belakang? Kan tidak lucu. Anda gagal satu ujian, 9 mata kuliah lulus semua. Masa harus meratapi diri pada yang satu itu? Selesaikan. Mungkin di situ Allah ingin berikan anugerah supaya Anda paham lebih dalam. Mungkin disitulah kepakaran Anda supaya belajar lebih dalam lagi. Diangkat kemudian karena pakar itu, di masalah itu. Saya dulu itu setiap menghadapi pelajaran-pelajaran bahasa, apalagi balaghah, macam-macam dan sebagainya itu, di situ perasaan awal pertama sulit saya hadapi. Begitu dihadapi, rupanya Allah menginginkan kita lebih fokus pada masalah itu. Seakan-akan itu seakan awalnya susah, ternyata ada nikmat di balik itu. Itulah poinnya teman-teman sekalian. Kalau Anda sedang merasakan kesulitan, ingat masa-masa lalu saat Allah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Ingat Muhammad, dulu engkau belum pernah punya pengetahuan seperti sekarang. Engkau belum dapat bimbingan dari wahyu seperti sekarang. Ini dhallan di sini jangan sembarangan menerjemahkan ya. Di Al-Quran itu ada kalimat serupa, tapi maknanya bisa beda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub yang tercela, maghdub yang terhina, dhalin di situ yang tersesat, tidak mendapatkan petunjuk Allah. Tapi kalau di surah Wadduha itu jangan diartikan tersesat. Bukan tidak mendapatkan petunjuk Allah, artinya yang belum mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah dulu belum turun wahyu kepadamu? Bukankah dulu belum turun ayat-ayat Quran kepadamu yang membuat engkau semakin tenang sekarang? Lalu setelah itu fahada, datanglah kemudian ayat-ayat itu. Hada itu kata kerja, kata bendanya hudan. Al-Quran disebut dalam Al-Quran dengan nama hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan. Wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu kamu belum punya pengetahuan, sekarang dapat ilmu. Dulu kamu belum dapat bimbingan wahyu, sekarang dapat wahyu. Maksudnya apa? Ingat-ingat Muhammad. Sekarang saat kamu dapat beban seperti ini, jangan cepat banyak menyesali, karena banyak nikmat Allah yang lain yang bisa kamu hadirkan. Nikmat pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan bimbingan. Nah ini pun Bu, Pak, penting untuk disadari. Kalau sedang merasakan sulit di satu nikmat, maka ingat nikmat-nikmat yang lainnya. Misal, maaf ya, Ustadz saya diponis oleh dokter, jantung saya sakit Ustaz. Jantung kan sakit, tapi kan otak masih sehat, telinga masih sehat, lisan masih sehat, mata masih sehat. Salahnya manusia kadang-kadang mengaitkan penyakit dengan kematian. Teori wafat itu nggak butuh penyakit. Wafat itu kalau ajal tiba langsung wafat, nggak ada penyakit pun wafat. Banyak orang sehat wafat, banyak orang sakit bahkan sampai koma belum nyampe titik. Banyak orang sakit di rumah sakit, tapi yang meninggal bisa yang sehat duluan. Karena kaidah untuk wafat itu bukan penyakit, ajal tiba. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surah 7 ayat 34. Ini kesalahan manusia itu kadang begitu. Divonis cancer, stadium 4, waktunya tinggal sebulan lagi, nggak akan nyampe kalau belum nyampe. Nggak akan wafat kalau belum wafat. Nih saya kasih kisah nyata ya, ini nyata betulan. Ada orang divonis sudah berat nih, penyakitnya dalam, sampai dokternya mengatakan ini nggak akan tahan daripada 2 pekan secara medis. Orang ini mau berangkat haji, udah muntah-muntah, udah macam-macam, dia paksakan berangkat. Sampai dia bawa bekal, nggak apa-apa lah, ini pakaian ihram saya, ini kisah nyata, sekalian jadi kafan saya. Berangkat ke sana, bahkan keluarga sudah melepas dengan segalanya, kalau wafat nanti di tanah suci. Apa yang terjadi? Sampai di sana, berangkat haji, tawaf muntah darah. Berangkat lagi. Tawaf pertama kan umrah tuh, tawaf kudum, selesai. Sampai kemudian masuk wukuf di Arafah, sudah sepekan. Berjalan lagi. Lontar jumrah, naik sampai puncaknya pun teman-teman. Dalam hal mabit saja di Muna, orang bisa ngambil nafar awal. Kalau sakit nafar awal, bahkan ada yang ditanduk selesai pulang. Ini tidak, sampai diselesaikan nafar akhir 3 hari. Tanpa sadar sudah lewat 2 pekan di Mekah. Masih sehat. 3 pekan makin merasa enak. Pulang ke tanah air, lebih daripada 25 hari pulang. Apa yang terjadi? Dicek lagi di dokter, ternyata penyakitnya hilang. Haji pulang penyakit hilang. Tiba-tiba bisa jogging, lari lagi di alun-alun, lari. Yang paling menyedihkan dan yang paling menggelikan, dokter yang memvonis Anda tinggal 2 pekan meninggal duluan. Dokter yang memvonis paling 2 pekan, Pak, dia aja meninggal duluan. Anda bisa bayangkan. Hati-hati Mas. Saya mah masih muda. Itu tuh yang banyak ubanan, udah bau tanah. Situ bau tanah, sini bau kuburan. Jadi kita nggak bisa menugak harap-harap meninggal di tanah suci, bisa kembali di tanah kusir. Harap-harap wafat di tanah kusir, wafat di tanah abang. Jadi bisa dimanapun, nggak bisa kita pilih. Karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Kalau kita mendapatkan merasa kurang di satu nikmat, maka segera evaluasi diri. Barangkali nikmat yang lain lebih banyak yang pernah kita dapatkan. Apakah kita hanya akan jauh dari Allah hanya karena satu yang kita rasakan itu? Sementara Allah berikan banyak kepada kita. Nah ini pelajaran penting juga. Awas, karena ini nanti terkait nanti dengan hal-hal penting. Ada yatim, ada yang lain, ada peminta, ada yang lainnya. Perhatikan baik-baik, fokus baik-baik. Jangan sampai hubungan Anda pun dengan orang. Karena ayat ini punya hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah vertikal, hablum minan nas horizontal.
Jangan sampai Anda punya hubungan dengan orang, sudah bertahun-tahun baik, putus hanya karena satu persoalan yang terjadi di satu hari. Sering terjadi begitu. Anda nggak sadar, bertahun-tahun berteman, bertahun-tahun berkolega, bertahun-tahun bertetangga, di pemerintahan, di jabatan, di harta benda, di macam-macam. Cuman gara-gara satu persoalan, lupa dengan kebaikan yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, maka Anda sedang dikuasai oleh setan. Anda sedang jauh dari Allah. Karena ayatnya mengatakan, orang yang dekat dengan Allah tidak akan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang tiba seketika, dan dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu. Lawan dari Allah itu tagut. Tagut terbesar itu setan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Tagut terbesar setan. Jelas sampai sini? Awas, hati-hati, kasusnya banyak terjadi. Banyak terjadi di pemerintahan karena masalah persaingan, sudah lama tiba-tiba sehari nggak sahabatan lagi. Di perdagangan karena masalah proyek satu, padahal sahabatan karena proyek satu, tiba-tiba jadi musuh yang sangat dalam. Bertetangga sudah puluhan tahun gara-gara pohon mangga, buahnya di si A, ya maaf, pohonnya di si B, buahnya ke si A, jatuhnya ke si A melulu, ribut nggak selesai. Ada kejadian begitu? Banyak. Kalau Anda dekat dengan Allah, Anda akan lapang. Mau mangga silahkan Pak, kalau bisa ambil dengan pohon-pohonnya dari sini. Jelas ya? Baik, kalau sudah seperti itu, maka syukuri semua nikmat tadi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu kamu pernah yatim, kamu dirawat, maka sekarang syukuri nikmat dengan merawat anak yatim. Nah, ini maksudnya, maaf sekali lagi, tolong hadirkan syukur sesuai dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh, Allah berikan nikmat harta, maka keluarkan syukur itu dalam bentuk harta juga. Rajin bersedekah, rajin berinfak. Ya, Allah berikan nikmat Al-Quran, maka berikan bentuk syukur dengan bentuk Al-Quran juga. Ke masjid imami, ajari murid-murid Quran, buka majlis ta'lim tentang Quran, itu bentuk syukurnya. Di ketika Nabi pernah yatim, dirawat oleh orang lain, kemudian kata Allah, wujudkan bentuk syukurmu dengan merawat anak yatim juga. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka jika ada anak yatim, sayangi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang nanya, kamu kan Muhammad, saya berikan ilmu, berikan Al-Quran, berikan wahyu, maka bentuk syukurnya setiap ada orang bertanya tentang ilmu, tentang wahyu, berikan kepadanya. Berikan. Jangan tutupi. Sesuai dengan kadar kelapangannya. Maka itulah prinsipnya, kalau kita ingin bersyukur dan ditambah nikmat oleh Allah, setiap diberikan nikmat, maka cepat syukuri nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Kalau harta, sedekah. Kalau ilmu, ajarkan. Kalau Quran, tampilkan. Demikian seterusnya. Kalau Anda hidupnya begitu, ringan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadilah terima kasih. Enak. Dan gak akan ada beban. Ini saya bingung deh. Kadang-kadang cuma karena rebutan mobil, rebutan motor berkelahi, dua-duanya meninggal. Motornya nggak ada yang dapat. Cuma karena rebutan minum, berkelahi, rebutan lahan. Kemarin ada orang rebutan lahan sampai berkelahi, bacok-bacokan. Ada yang pakai golok sampai meninggal, sekian wafat, sekian luka. Aduh, ketika meninggal dapat apa? Tanahnya nggak dapat, lahannya nggak dapat. Apa yang didapatkan meninggal? Yang dibunuh meninggal, yang membunuh meninggal, dua-duanya wafat, cuman statusnya beda di hadapan Allah. Karena itu jangan berlomba dengan urusan dunia, capek, nggak elit, nggak keren, wafatnya nggak dapat apa-apa. Setelah itu baru kan bicara kepada diri Anda. Nah, ini bagian terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika, bagian terakhir. Dan kalau Anda mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan dan mensyukuri nikmat itu, boleh Anda kemudian membincangkan nikmat itu. Kalimat Qur'annya fahadith, bukan fa'akhbir. Kalau fa'akhbir, sampaikan pada orang. Bikin pamflet dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat rumah yang luas, pasang, bikin status di Facebook, bikin di Instagram, mobil baru, foto, ceklik. Alhamdulillah, nikmat Allah saya mendapatkan Lamborghini. Itu Maria pamer. Alhamdulillah dapat misalnya kalung baru, alhamdulillah berlian baru, foto ceklik, berlian harga 8 miliar pajang.
Bukan. Fahadith itu punya dua arti. Satu, membincangkan ke dalam jiwa secara langsung. Diajak bicara diri kita. Ya, diajak bicara. Misal, pernah kan satu waktu kita merenung, ya kan? Lalu kita katakan pada diri kita, alhamdulillah nih, sudah dapat ini, itulah fahadith. Jadi untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, misal, bisa konsisten tahajud malam, tahajud. Ajak bicara diri kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat tahajud, besok harus tambah lagi, jangan sampai telat. Alhamdulillah Allah berikan nikmat Quran, kamu jaga ya, kita jaga ya Allah, mudah-mudahan masuk ke surga. Itu untuk menguatkan diri kita. Jadi kalau terbiasa dengan satu nikmat, nikmat ibadah kah, nikmat harta kah, nikmat ketenangan kah,